Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kalian apa kabar nih? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikade Cynthia Dwipayanti, absen 27 dari kelas XE5. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus permasalahan ekonomi. Tetapi sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu ilmu ekonomi dan apa sih inti masalah ekonomi? Nah, jika belum, di sini saya akan menyampaikan definisi dari ilmu ekonomi dan inti masalah ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang memiliki arti rumah tangga atau keluarga dan nomos yang memiliki arti aturan, peraturan, atau hukum. Secara garis besar diartikan sebagai manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Sementara itu, inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi, permasalahan ekonomi yang saya bahas pada studi kasus kali ini adalah kelangkaan. Tentunya teman-teman telah sering mendengar kata kelangkaan, tetapi belum mengetahui definisi ataupun pengertian yang sebenarnya dari kelangkaan. Maka dari itu, saya akan menyampaikan apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau dengan kata lain, kelangkaan adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setelah teman-teman mendengar penjelasan materi dari saya tadi, tentunya teman-teman ingin mengetahui nih, kelangkaan apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Untuk itu, mari kita simak video berikutnya. Hai teman-teman, jadi kelangkaan yang akan saya bahas pada video studi kasus kali ini adalah kelangkaan bahan pokok makanan pada beberapa bulan sebelumnya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak nih? Kelangkaan apa yang akan saya bahas pada video studi kasus kali ini? Apa? Kelangkaan minyak goreng? Ya, benar sekali. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan bahan pokok makanan yaitu minyak goreng. Untuk itu, mari kita simak video berikutnya. Sorotan lainnya, saudara, kelangkaan minyak goreng, kemasan, dan minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya langka, harga minyak goreng juga masih mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini ialah terkait dengan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng hingga mencapai 100% lebih dari harga sebelumnya. Terhitung sejak awal Oktober 2021 lalu, harga minyak goreng di Indonesia naik secara signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, dalam Kata Data ID menyatakan bahwa harga minyak goreng pada 7 Oktober 2021 telah mencapai Rp15.550 per kilogram. Mirisnya lagi, harga minyak goreng di awal Januari 2022 semakin melambung tinggi, mencapai angka Rp18.550 per kilogramnya. Harga minyak goreng kemasan bermerek pun tak mau kalah, mencetak harga sebesar Rp21.150 per kilogram. Untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng yang semakin meroket, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HHT. Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO per 27 Januari 2022 yang tertuang dalam Permendak nomor 1 hingga 6 tahun 2022. Kebijakan tersebut menghasilkan hilangnya minyak goreng di pasaran. Pada awalnya, kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak goreng, namun muncul permasalahan baru yaitu kelangkaan, sehingga minyak goreng susah didapat.
Jikapun masyarakat memperoleh minyak goreng ini, dipastikan dengan harga yang tinggi tidak sesuai dengan HEAT yang diberlakukan oleh pemerintah. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga yang digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi setiap harinya. Tidak hanya itu, kebutuhan akan minyak goreng juga dialami oleh semua penjual makanan, mulai dari penjual gorengan pisang, tahu, tempe, singkong, ubi jalar, dan berbagai olahan makanan lainnya. Kesimpulan dalam berbagai pendapat yang disampaikan oleh masyarakat bahwa minyak goreng masuk dalam kebutuhan primer karena hampir setiap hari digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui olahan makanan yang beragam. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan ribuan jenis suku tentunya memiliki berbagai macam makanan tradisional yang umumnya membutuhkan minyak goreng sebagai bahannya. Namun, kebutuhan masyarakat terkait dengan minyak goreng menjadi terhambat dan susah untuk didapatkan. Sekalipun ada, harganya bisa naik berkali lipat dan tentunya akan memberikan dampak negatif pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masuk dalam level menengah ke bawah. Tingginya permintaan, turunnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng ini meresahkan para masyarakat, terutama masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apa penyebab kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran? Apa yang menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng? Untuk itu, mari kita simak bahasannya pada video berikutnya. Penyebab kelangkaan minyak goreng adalah sebagai berikut. 1. Kenaikan harga minyak nabati dunia. Rupanya, kenaikan harga minyak goreng nabati tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di seluruh dunia. Saat ini, harga crude palm oil (CPO) atau minyak nabati mentah telah melonjak menjadi US dollar 1.340 per MT atau setara dengan 19.291.243 rupiah. Terjadinya kenaikan harga minyak nabati mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah termasuk minyak goreng di pasaran. Mengapa harga minyak mentah di dunia melonjak tinggi? Hal itu dikarenakan permintaan minyak nabati semakin meningkat setelah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 mulai longgar. Tetapi di sisi lain, produksi minyak nabati dunia anjlok 3,5% di tahun 2021 dan menyebabkan terganggunya suplai minyak mentah untuk olahan minyak lainnya. 2. Penerapan kebijakan B30. Sejak kuartal pertama tahun 2020 silam, pemerintah telah menerapkan kebijakan B30. Kebijakan ini mewajibkan para perusahaan bahan bakar minyak di Indonesia untuk mencampur bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 70% dengan biodiesel sebanyak 30%. Awalnya, pemerintah meluncurkan kebijakan B30 untuk mengurangi laju impor BBM sehingga meningkatkan devisa negara. Namun, kebijakan ini berdampak pada bertambahnya permintaan CPO di Indonesia yang kemudian turut berkontribusi sebagai penyebab kelangkaan bahan baku minyak goreng di Indonesia. 3. Terganggunya arus logistik. Selain dari angka produksi minyak nabati mentah yang anjlok, arus logistik yang berperan dalam distribusi minyak nabati mentah pun ikut macet. Penyebabnya tak lain adalah pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung teratasi. Banyak pekerja kasar pada sektor logistik terkena PHK karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyerang stabilitas perusahaan-perusahaan logistik. Selain itu, kondisi finansial perusahaan logistik yang tak kunjung membaik juga berdampak langsung pada jumlah unit transportasi yang mereka miliki untuk kegiatan distribusi bahan baku.
Macetnya arus logistik selama pandemi COVID-19 ini mengakibatkan biaya yang harus produsen keluarkan semakin banyak, termasuk biaya ekspedisi. Ditambah lagi, biaya ekstra yang dikeluarkan untuk ekspedisi tidak dapat membuat produk mereka sampai dengan segera ke tangan konsumen karena faktor kurangnya tenaga kerja. Alhasil minyak goreng menjadi semakin langka dan mahal di pasaran. Tidak sedikit pihak yang dirugikan atas kelangkaan minyak goreng saat ini. Pengaruh kelangkaan minyak goreng ini sangatlah besar bagi kehidupan masyarakat. Lantas, seperti apa perubahan dampak besar yang terjadi dari kelangkaan minyak goreng ini? Untuk itu, mari kita simak bahasannya pada video berikutnya. Dampak dari kelangkaan minyak goreng adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya panik buying. Kini harga minyak goreng kembali naik, sedangkan persediaan minyak sangat terbatas. Oleh karena itu, timbullah panik buying. Panik buying disebabkan karena banyak masyarakat yang takut kehabisan minyak goreng. Sebagian orang secara tidak sadar melakukan hal tersebut. Mereka khawatir tidak dapat memasak seperti biasanya. Orang yang terkena panik buying akan membeli minyak dalam jumlah yang tidak sedikit. Biasanya para ibu-ibu membeli banyak sekali minyak untuk persediaan bulan depan. Namun, pada hakikatnya hal tersebut tidak boleh terjadi. 2. Munculnya makanan alternatif. Tidak kehabisan ide, para ibu-ibu kini memasak dengan mengurangi jumlah minyak. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam memasak tanpa harus digoreng. Para ibu-ibu akan membuat berbagai macam makanan lainnya dengan cara mengukus, memanggang, menumis, merebus, dan lain-lain. 3. Terjadinya hambatan UMKM. Kenaikan harga minyak berimbas juga terhadap barang dan bahan lainnya. Para pedagang tentunya hilang arah. Pembelian minyak juga dibatasi. Pilihannya hanya ada 2, menaikkan harga atau menurunkan kuantitas. Sebagian pedagang gorengan sudah mulai menerapkan hal tersebut. Begitu pula yang dialami oleh pedagang kerupuk. Biasanya pabrik kerupuk menggoreng menggunakan minyak lebih dari 2 jerigen setiap harinya. Setelah minyak goreng dibatasi, pabrik kerupuk hanya dapat menggoreng kerupuk 2-3 kali dalam seminggu dengan hanya menggunakan 2 jerigen minyak. Untuk mengetahui pendapat dari masyarakat sekitar mengenai studi kasus permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan, maka dari itu saya melakukan wawancara dengan metode kuesioner. Ada 3 narasumber yang telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber adalah sebagai berikut. 1. Menurut Anda, dampak apa yang Anda terima dengan adanya kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga minyak goreng di pasaran? 2. Menurut Anda, solusi apa yang tepat agar permasalahan ekonomi mengenai kelangkaan minyak goreng ini dapat teratasi? Untuk jawabannya, mari kita simak pada video berikutnya. Narasumber atas nama Luh Swarningsih merupakan seorang pedagang minyak goreng, mengatakan bahwa masalahnya pembeli semakin berkurang dikarenakan agak enggan dengan harga minyak goreng yang semakin meninggi dan berkurangnya pembeli juga berdampak bagi si penjual. Diharapkan pemerintah bisa menangani permasalahan kelangkaan minyak goreng ini agar masyarakat tidak terbebani dengan kelangkaan ini. Narasumber atas nama Nilo Gede Ariati merupakan seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa kesulitan untuk mencari minyak goreng dan mahalnya harga minyak goreng yang menyebabkan proses memasak menjadi terhambat. Cara yang dapat dilakukan agar kelangkaan minyak goreng dapat teratasi adalah pemerintah harus mengawasi bagi pihak-pihak yang menimbun minyak goreng berlebihan. Narasumber atas nama Nilo Winda Sri Wulandari merupakan seorang mahasiswi, mengatakan bahwa dampak yang diakibatkan dari kelangkaan minyak goreng ini akan berdampak sangat luas sekali karena
Diketahui minyak goreng sebagai suatu bahan yang digunakan untuk bahan pembuatan makanan. Jika minyak goreng ini langka, maka akan berdampak sekali bagi masyarakat, terutama yang bermata pencarian sebagai pedagang gorengan. Jika minyak ini langka dan mahal, sehingga mereka akan susah untuk mendapatkan penghasilan karena tidak bisa membeli minyak yang mahal terlebih lagi langka. Solusi yang tepat adalah sebaiknya pemerintah lebih gencar menjalin kerjasama dengan sektor perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan kelapa sawit yang bermutu, sehingga dapat memproduksi minyak goreng. Namun di sisi masyarakat, agar minyak goreng ini tidak langka, dapat dilakukan pengefisiensian minyak goreng. Dalam artian, masyarakat jangan menggunakan minyak goreng dengan sekali pakai. Jika masih dapat digunakan, sebaiknya digunakan kembali. Selain melakukan wawancara dengan media kuesioner, di sini saya juga melakukan wawancara langsung dengan pedagang-pedagang yang berada di pasar. Untuk itu, mari kita simak pada video berikutnya. Halo semuanya, di sini saya akan mewawancarai seorang bernama Bu Rai yang merupakan penjual keripik. Ibu yang menjual makanan ya. Tapi yang terjadi dengan adanya harga kenaikan minyak goreng pada saat itu, dampaknya nanti nih terhadap keripik-keripik yang ibu jual. Ya, dampaknya ya mungkin sekarang barangnya yang mengecil terus dengan harga yang sama gitu. Kalau kenaikan harga nggak bisa kayaknya. Ya ini kan musim corona, kalau naik harga itu susah gitu. Untuk gininya barangnya yang dikecilin gitu biar harganya sama. Pembelinya ada protes nih Kak, atau gimana Bu ya? Kalau gini sih belum, ya pembelinya sadar gitulah. Ya kalau barang yang kecil dengan harga yang tetap sama tuh dia mau gitu. Kalau dinaikin jelas nggak mau beli. Ininya konsumen. Sekian, terima kasih. Video berikutnya yaitu dari narasumber yang kedua. Yang ibu pakai, apa yang terjadi pada saat terjadinya kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng yang pernah terjadi lalu? Oh ya, belinya sulit. Beli minyaknya sulit. Berarti dampak yang terjadi itu pembelinya mengalami keributan. Ya, belinya banyak, barangnya tidak ada. Pasokan minyak goreng dalam negeri semakin lama semakin berkurang. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi minyak goreng dalam negeri. Apa saja yang dapat dilakukan pemerintah? Untuk itu, mari kita simak video berikutnya. 3 alternatif kebijakan pemerintah untuk atasi kelangkaan minyak goreng. 1. Menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun, apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. 2. Relaksasi kebijakan biodiesel 30% B30. Pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Presentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. 3. Melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya, dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, sekian materi dari saya pada video kali ini yaitu mengenai
studi kasus permasalahan ekonomi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video ini. Maka dari itu saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.